Oke, selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan buat video ya untuk kisi-kisi soal dan pembahasannya ya. Untuk mata pelajaran sejarah kelas 10 SMK ya. Jadi nanti kalian pelajari tentang soal-soal yang sudah Bapak bahas di video Bapak ini ya. Oke, langsung saja nak ya. Yang pertama, perhatikan data berikut ini. Masa berburu dan meramu. Yang kedua, masa bercocok tanam. Yang ketiga, masa bercocok tanam tingkat lanjut. Yang keempat, masa perundagian. Berdasarkan data-data tersebut, pembabakan sejarah kalau ditinjau dari sistemnya adalah, yuk jawabannya apa? Bapak kasih waktu 2 detik. Yang pertama, A. Perekonomian manusia purba. B. Kegiatan manusia masa praaksara. C. Teknologi pertanian manusia purba. D. Mata pencarian hidup manusia purba. E. Peralatan manusia purba. Oke, sudah. Oke, jawaban yang benar adalah dari data di atas ini adalah yang benar adalah D ya. Jadi jawabannya adalah mata pencarian hidup manusia purba. Oke, kita lanjut yang kedua. Perhatikan urutan data berikut ini ya. Jadi soal-soal sekarang itu soal hot nah ya. Jadi kalian mampu mengidentifikasi ya. Yang pertama masa praaksara, yang kedua masa perkembangan agama Hindu dan Buddha, yang ketiga masa perkembangan agama Islam, masa Orde Lama, masa Orde Baru, yang keenam masa reformasi. Berdasarkan data-data tersebut, periodisasi tersebut adalah saat A. Tahapan perkembangan kebudayaan Indonesia, B. Urutan pembahasan sistem pemerintahan, C. Tahapan perkembangan sejarah Indonesia, D. Perkembangan sejarah politik Indonesia, E. Pokok-pokok pikiran sejarah Indonesia. Yuk, coba tunggu 2 detik ya. Oke, yang benar adalah dari data di atas adalah tahapan perkembangan sejarah Indonesia. Good ya. Nomor 3. Perhatikan data-data berikut ini. Pemerintahan Raja Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Yang kedua Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 Masehi. Masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Belanda menyerah kepada Jepang 8 Maret 1942 ya. Tahun-tahun yang tercantum di belakang peristiwa tersebut menunjukkan apa? A. Batas waktu, B. Batas ingatan, C. Kronik, D. Tahun peristiwa, E. Periodisasi ya. Jadi perhatikan tahun-tahun ini ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang benar adalah A ya. A. Jadi adalah jawabannya batas waktu. Oke. Kita lanjut. Nomor 4. Peristiwa sejarah diawali sejak keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga memiliki rentang waktu yang sangat panjang. Untuk mempermudah kita dalam mempelajari peristiwa demi peristiwa, diperlukan adanya pembabakan waktu dalam sejarah yang disebut dengan A. Diakronis, B. Sinkronik, C. Kategorisasi, D. Anakronik, E. Periodisasi. Yuk, apa jawabannya nak? Yang benar? Jawaban yang benar adalah periodisasi. Ingat ya. Ingat di sini ada kata pembabakan waktu. Itu sama dengan artinya periodisasi. Oke, lanjut ya soal nomor 5 ya. Pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu Buddha, Nusantara banyak didatangi oleh para musafir, pendeta dan pedagang yang berasal dari Tiongkok. Mereka kemudian banyak menuliskan catatan perjalanan dan hal menarik lainnya ketika mereka berada di suatu tempat dan dalam waktu yang tertentu. Catatan-catatan yang mereka buat inilah yang kita sebut dengan A. Catatan etnografi, B. Catatan harian, C. Berita, D. Kronik, E. Jurnal. Yuk, apa jawabannya? Yang benar adalah
D, kronik ya. Yang benar D, kronik. Oke, lanjut nomor 6. Menurut Charles Darwin, aneka organisme yang berkreasi di muka bumi, termasuk manusia, bukanlah hasil penciptaan dadakan, melainkan terbentuk melalui proses yang sangat panjang selama ribuan, bahkan jutaan tahun melalui sistem seleksi alam. Disebut proses A. Revolusi, B. Perkembangan ciptaan, C. Evolusi, D. Involusi, E. Kreasisme. Ya, pasti udah tahu jawabannya ya, nak ya. Jawabannya adalah C. Evolusi, Charles Darwin ya. Meskipun ya teori Charles Darwin ini memang tidak bisa dibuktikan ya, tidak bisa dibuktikan bahwa manusia itu berasal dari kera gitu. Soal yang ketujuh, selain dalam rangka mengikuti gerak atau perpindahan binatang buruannya, proses migrasi yang dilakukan manusia purba juga dilakukan karena alasan A. Menghindari bahaya, B. Ekspansi wilayah, C. Persaingan dengan klien, D. Ingin tahu wilayah yang baru, E. Mencari wilayah yang subur. Jawabannya apa nak? 1, 2 detik ya. Yang benar adalah menghindari bahaya. Jawaban yang benar A. Oke, kita lanjut soal nomor 8 ya. Perhatikan data di bawah ini. Hanya memakan tumbuhan, tubuh besar dan tegap, mirip manusia modern, volume otak kecil, hobbit berjalan tegak. Keterangan yang memperlihatkan karakteristik Meganthropus paleojapanicus ditunjukkan pada nomor. Yuk, pada nomor apa nak? Ya. Oke. A 1, 2 dan 3, B 1, 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, D 3, 4, 5, E 4, 5, 6. Perhatikan kata intinya ciri-ciri manusia purba Meganthropus ya, paleojapanicus. Yang pertama hanya memakan tumbuhan. Tubuhnya besar dan tegap. Yang 1, 2 benar. 3 mirip manusia modern. Ini salah ya. Jadi 1, 2, 3 ini A salah. Yang keempat volume otak kecil. Benar ya. Jadi jawabannya langsung aja. 1, 2 dan 4. B ya. 1, 2 dan 4. Oke, lanjut soal nomor 9. Ketika mulai hidup menetap, manusia praksara mengembangkan kemampuan seni lukisan gua. Ya. Misalnya mulai dikenal pada zaman Mesolitikum, Paleolitikum, zaman logam, Megalitikum atau Neolitikum. Yuk. Bapak tunggu ya. Bapak tunggu 2 detik. Oke, yang benar adalah jawabannya Mesolitikum. Oke ya. Kita lanjut. Nomor 10. Wayang merupakan salah satu tradisi lisan yang masih dijaga kelestariannya sampai sekarang. Hal itu karena selain menghibur dan bahkan sebagai media dakwah, wayang juga merupakan media edukatif. Sebab wayang syarat dengan A. Ilmu pengetahuan, B. Pesan-pesan moral, C. Estetika, D. Pesan-pesan politis, E. Hal-hal yang bernuansa religius. Apa jawabannya nak? Oke, jawabannya yang benar adalah B ya, pesan-pesan moral ya. Nah, selanjutnya nomor 12. Sistem stratifikasi sosial ini muncul ketika bangsa Arya yang bermigrasi ke kawasan India berhasil mengambil alih kekuasaan dari penduduk asli bangsa India yaitu bangsa Dravida ya. Dalam sistem kasta terdapat 4 tingkatan yaitu Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Waisya. Tujuan pembentukan sistem ini oleh bangsa Arya adalah A. Sebagai pembagian pekerjaan dalam masyarakat, B. Sebagai alat pengendali terhadap kehidupan bangsa Dravida, C. Memisahkan bangsa Arya dan Dravida supaya tidak tercampur, D. Menciptakan hubungan harmonis antar bangsa Arya dan Dravida, E. Mencegah permusuhan antara Arya dan Dravida. Yuk, bisa jawab ini ya. Tentang agama Hindu-Buddha ya. Oke, jawaban yang benar adalah yang C. Jadi, tujuan bangsa Arya itu adalah
memisahkan bangsa Arya dan Dravida supaya mereka tidak tercampur. Oke, kita lanjut nomor 13. Perhatikan nama-nama kerajaan di bawah ini. Ada kerajaan Kutai, 2 Pajajaran, 3 Melayu, 4 Mataram kuno, 5 Kalingga, 6 Sriwijaya, 7 Majapahit. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu ditunjukkan oleh nomor. Ayo, nomor berapa nak? Yuk. A 135, B 124, C 234, D 345, E 567. Yang Hindu. Oke, Bapak kasih 2 detik. Kita perhatikan datanya. Kerajaan Kutai, udah jelas ya, kerajaan Kutai itu adalah kerajaan yang bercorak Hindu ya. Kerajaan Pajajaran, udah jelas ya, Melayu bukan ya. Mataram kuno benar ya. Jadi langsung aja nak ya. Jadi 1, 2, dan 4 B. Sriwijaya bukan ya. Sriwijaya adalah kerajaan Buddha ya. Oke, nomor 14. Lambang di atas merupakan adalah lambang kerajaan. Nah, ini pasti tahu semua jawabannya ya. Sriwijaya, Sunda, Kediri, Singosari, atau Majapahit. Ya, pasti udah tahu ya, jawabannya adalah lambang dari kerajaan Majapahit. Salah satu kerajaan besar ya di Indonesia pada masanya. Nomor 15, agama Hindu di Indonesia dibawa langsung dari India. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai golongan yang menyebarkannya. Jika dikaitkan dengan penemuan Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, kerajaan Kutai nak ya, yang berbahasa Sanskerta dan Palawa, penyebar agama Hindu di Indonesia berasal dari golongan. Nah, jadi apa nih nak? Jawabannya A. Brahmana atau pendeta, B. Kesatria, C. Waisa, D. Sudra, E. Paria ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Brahmana. Kenapa Brahmana? Karena prasasti Yupa itu bertuliskan huruf Palawa ya. Jadi yang bisa mengerti huruf Palawa itu dan berbahasa Sanskerta hanya adalah kaum Brahmana atau pendeta ya. Jadi jawabannya yang benar adalah A nak ya. Oke, kita lanjut. Lanjut nomor 16 ya. Berdasarkan gambar di atas, peninggalan masa Praksara yang berakulturasi pada masa Hindu-Buddha adalah, ini gambar ya, gambar kerajaan, gambar candi ya, Candi Borobudur ya. Ini biasanya kalau Candi Borobudur yang bentuknya tambun gini, candi yang bercirikan di Jawa Tengah nak ya. A. Sistem kepercayaan berupa pundak berundak, B. Aksara dan bahasa, C. Sistem pemerintahan, D. Sistem tata kota, E. Seni rupa dalam bentuk relief. Jawabannya apa nak? Gampang nih ya. Jawabannya adalah yang A ya. Sistem kepercayaan yang berupa pundak berundak ya. Pundak berundak itu artinya bertingkat ya nak, bertingkat-tingkat gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Perhatikan ciri-ciri candi di bawah ini. Yang pertama berbentuk ramping, puncak candinya berbentuk kubus, bahan utamanya dari batu bata, menghadap ke timur, berbentuk tambun, bahan utamanya batu andesit, menghadap ke barat, dan puncak berbentuk stupa. Yang merupakan ciri-ciri candi Jawa Timur adalah nomor berapa nak? Ya. Yuk, nomor berapa? Yang merupakan ciri-ciri candi di Jawa Timur ya. Oke. A 1 2 3 4, B 1 2 3 5, C 2 3 4 5, D 1 2 3 7. Jawaban yang benar adalah yang berbentuk ramping. Ya, benar ya, berbentuk ramping. Jadi antara A, B, dan D ya. Berbentuk kubus, benar. Bahan utamanya dari batu bata, benar ya. Kemudian menghadap ke barat. Jawabannya yang benar adalah yang D ya. Nah, yang D. Oke. Yang selanjutnya nomor 18. Yang merupakan ciri-ciri candi di Jawa Tengah. Nah, ini yang kebalikannya aja ya. 1 berbentuk ramping, puncak candi berbentuk kubus, bahan utama dari batu bata, menghadap ke timur berbentuk tambun, bahan utama batu andesit,
menghadap ke barat, puncaknya berbentuk stupa. Yang benar apa nak? Yang benar adalah kalau ramping bukan ya, berarti yang A, B dan D bukan ya. Tinggal yang E sama B. Ini bukan ya, puncak berbentuk candi kubus. Jadi yang benar adalah yang E ya. Menghadap ke timur, berbentuk tambun, bahan utama batu andesit, dan puncak berbentuk stupa. Jadi harus bisa membedakan nak ya, membandingkan ciri-ciri candi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, kita lanjut. Nomor 19 ya. Adanya upacara tabot ya, tabot di Sumatera Barat, juga ada di Bengkulu nak ya. Karena Bapak juga orang Bengkulu ya. Biasa itu diperingati tanggal 1 sampai 10 Muharram ya. Mendukung teori yang menyatakan Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang Arab, Afrika, Persia, Gujarat, Malaysia. Ini pasti tahu jawabannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah dari Persia ya, karena ada kesamaan upacara ya. Kalau dari Arab bukan ya. Oke, jawabannya adalah dari Persia. Oke, kita lanjut nomor 20. Perkawinan antara para saudagar Islam dan penduduk Nusantara ataupun putra dan putri sultan memudahkan penyebaran Islam karena A. Lingkaran istana berharap perekonomian tumbuh berkat kehadiran menantunya seorang saudagar. B. Raja-raja pribumi ingin menjalin hubungan politik dengan para saudagar Islam. C. Menantu saudagar akan diangkat menjadi duta dalam hubungan luar negeri. D. Saudagar Islam memberi mahar dalam jumlah yang besar. E. Saudagar Islam mewajibkan pasangannya untuk mengucapkan kalimat syahadat sebagai syarat untuk menikah. Jadi jawabannya apa nak? Perkawinan antara saudagar Islam dan penduduk Nusantara ataupun putra-putri sultan memudahkan karena yang benar adalah jawaban nomor 20 benar. Gampang ya. Yang benar adalah E ya. Karena kalau ingin masuk Islam itu salah satu syaratnya adalah mengucapkan kalimat syahadat ya. Jawaban yang benar E. Nomor 21. Kesultanan ini terletak di pantai utara Sumatera. Diperkirakan berdiri sekitar abad ke-11. Sultan terkenalnya adalah Malik Al-Saleh. Kesultanan yang dimasuk adalah apa nak? Aceh, Perlak, Malaka, Samudra Pasai, dan Demak. Yang benar adalah C1, 2, Bapak kasih waktu 3 detik ya, atau 2 detik. Yang benar adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai ini adalah kerajaan Islam ya. Kerajaan Islam. Termasuk salah satu kerajaan Islam yang paling pertama di Indonesia ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 22. Kesultanan Mataram kemudian berhasil dikuasai oleh Belanda. Wilayah kekuasaannya kemudian dibagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta ya. Hal ini adalah hasil perjanjian Ambarawa, Kartasura, Bongaya, Jiyanti, dan Unggaran. Apa jawabannya nak? Gampang ya jawabannya ya. Yuk Bapak kasih waktu 3 detik. Yang benar adalah perjanjian Jiyanti ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 23. Perhatikan data berikut ini. Belanda diperbolehkan bertata di Kesultanan Gowa. Belanda mendapatkan hak monopoli perdagangan di Makassar. Belanda diperbolehkan mendirikan benteng. Belanda dibolehkan menguasai Bone dan Sopeng. Makassar mengakui Arupalaka sebagai Sultan Bone. Isi perjanjian Bongaya antara Belanda dan Hasanuddin ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C2, 3, dan 4, D2, 3, dan 5, E3, 4, 5. Jawabannya apa nak? Ya. Yang benar jawabannya adalah ini nak ya, Belanda mendapatkan hak monopoli, terus Belanda diperbolehkan mendirikan benteng, dan Makassar mengakui Arupalaka sebagai Sultan Bone. Jawaban yang benar adalah D ya. Perhatikan aja. Kalau
Yang pertama udah jelas nomor 2. Ini yang nomor 2 kan cuma ada C dan D. Nah, lalu nomor 3 sama-sama ada. Nomor 4 ini kan enggak. Jadi jawabannya D ya. Nomor 2, 3, dan 5. Oke, kita lanjut. Nomor 24 ya. Kesultanan Tidore menyambut baik kehadiran Spanyol di wilayahnya karena Kesultanan Makassar mendesak Tidore untuk menjalin hubungan baik dengan Spanyol untuk menghadapi Portugis, membangun kekuatan menyerang bangsa Portugis yang melakukan monopoli perdagangan, mengimbangi persaingannya Kesultanan Ternate yang bersekutu dengan bangsa Portugis, meminta bantuannya untuk menyerang dan menguasai Kesultanan Ternate. Spanyol bersikap bersahabat dengan Kesultanan Tidore. Apa jawabannya, nak? Yuk, apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang C ya. Jadi di Maluku itu ada 2 kesultanan atau kerajaan yang terkenal ya. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kalau Ternate itu bersekutu dengan bangsa Portugis. Makanya ketika Spanyol datang, Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Tujuannya apa? Mengimbangi Kesultanan Tidore tadi. Karena Tidore Ternate kuat gitu. Karena sudah bersekutu atau berteman ya, berkawan dengan Portugis. Oke, nomor 25. Imperialisme kuno adalah penguasaan daerah atau bangsa lain dalam rangka mendapatkan kekayaan berupa emas, perak, dan rempah-rempah dalam jumlah yang sangat besar ya. Tidak terlepas dari penerapan aliran merkantilisme ini, merkantilisme di Eropa. Pernyataan di bawah ini yang tidak tepat dengan paham ini adalah berkembang pada abad ke-15 sampai 17 di Eropa. Mula-mulanya berfokus pada logam mulia emas dan perak, berfokus pada peningkatan ekspor, menekankan pihak swasta sebagai pelaku utama perekonomian. Pada awalnya negara-negara Eropa saling memonopoli perdagangan. Jawaban benar apa, nak? Jawaban yang benar adalah yang D ya, yang bukan ya. Menekankan pihak swasta sebagai pelaku utama perekonomian. Oke, nomor 26. Salah satu pelajaran penting dari jatuhnya kota Konstantinopel dan didapatkannya rute yang baru oleh bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah setelahnya adalah A. Hasrat untuk mencapai ambisi tertentu membuat orang menghalalkan segala cara. B. Bagi bangsa barat rempah-rempah lebih penting daripada perang. C. Situasi terdesak membuat orang menjadi kreatif dan inovatif. D. Perang bukanlah jalan untuk mencapai perdamaian. E. Lebih baik menguasai bangsa lain daripada dikuasai bangsa lain. Oke, Bapak tunggu 3 detik ya. Tuh, 2, 3. Jawabannya adalah yang benar yang C ya. Jadi membuat orang itu semakin terdesak, semakin kreatif dan inovatif nah ya. Jadi banyak jalan menuju Roma. Nah, begitu juga orang Eropa itu ya. Banyak jalan menuju mencari pusat rempah-rempah ya. Oke, nomor 27. Kedatangan Spanyol ke Maluku menimbulkan konflik dengan Portugis ya. Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut pun diatasi melalui perjanjian Saragossa ya. Yang isinya antara lain Saragossa ini salah satu kota di Spanyol nah ya. A. Spanyol tetap melakukan perdagangan di Maluku. B. Keduanya tetap di Maluku melakukan perdagangan. C. Spanyol harus meninggalkan Maluku. D. Spanyol hanya boleh menyebarkan agama Katolik di Maluku. E. Bangsa Portugis harus pergi dari Maluku. Ingat ya, isi perjanjian Saragossa itu cuma ada 2 ya. Yang pertama, Portugis tetap di Maluku melakukan perdagangan. Yang kedua, bangsa Spanyol pergi dari Maluku ya, kembali lagi ke Filipina ya. Jadi yang benar jawabannya adalah yang C, Spanyol harus meninggalkan Maluku gitu ya. Pemerintah Belanda kemudian memberikan hak istimewa kepada POC ya, Koperasi Dagang milik Belanda ya, yang membuat POC berfungsi layaknya sebuah negara. Hak-hak tersebut disebut, hak itu apa ya? Hak istimewa POC itu
hak otoroi, privilege, ekstirpasi, sewa tanah, dan e-konsultasi ya. Oke, 3 detik. Yang benar adalah hak oktroi ya. Hak istimewa ya. Ada beberapa macam itu ya. Oke, kita lanjut nomor nomor 30 ya. Salah satu sebab runtuhnya VOC adalah apa yang disebut perdagangan partikular. Istilah ini mengacu pada kenyataan bahwa para pegawai VOC memeras pedagang-pedagang eceran, beralih status dari pegawai VOC menjadi pedagang swasta, menerima gratifikasi dari pedagang swasta, terlibat dalam perdagangan rempah-rempah secara ilegal, memusatkan pada kepentingan pribadi. Oke. Jawaban yang benar adalah yang D ya. Terlibat dalam perdagangan rempah-rempah secara ilegal ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 31 ya. Kita lanjut nomor 31. Faktor utama yang memicu perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis adalah A. Intervensi terhadap urusan internal kerajaan pribumi, B. Memonopoli perdagangan rempah-rempah, C. Terserapnya kerajaan pribumi ke dalam struktur kekuasaan Portugis, D. Upaya kristenisasi di Maluku, E. Adanya imperialisme budaya. Yuk Bapak tunggu sampai 3 ya. Yang benar adalah faktor utamanya apa nak? Memonopoli perdagangan rempah ya, membuat kesal rakyat ya, terhadap bangsa Portugis, khususnya di Maluku. Oke, nomor 32. Dalam bidang pendidikan, orang-orang di Nusantara selama masa penjajahan Belanda ditempatkan di sekolah yang dikhususkan untuk mereka dan tidak tercampur dengan penduduk pribumi ataupun golongan timur asing. Hampir dalam semua hal, orang Eropa mendapat kemudahan untuk beraktivitas dalam kegiatan ekonomi. Kenyataan ini mencerminkan praktik diskriminasi, diferensiasi, asimilasi, determinasi, westernisasi. Ini bisa dijawab ya. Jadi jawaban yang benar adalah 3 detik. Yang benar adalah A, diskriminasi. Jadi bangsa Belanda itu melakukan pembedaan ya. Pembedaan sekolah antara orang pribumi dan orang Eropa. Ya, karena bangsa Belanda itu takut nanti orang pribumi itu kalau sekolahnya bagus ya pasti makin pintar ya. Itu yang ditakuti oleh bangsa Belanda. Nomor 33. Perhatikan data di bawah ini, bersifat lokal, belum ada kesadaran kebangsaan, tertuju pada visi besar yaitu Indonesia Merdeka, perlawanan bersifat fisik, dipimpin oleh pimpinan karismatik. Dari data di atas yang merupakan ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan sebelum lahir kesadaran nasional ya. Jadi sebelum lahirnya kesadaran nasional ya. Bisa juga dimulai dari 1908 ketika Budi Utomo dan Sumpah Pemuda ya. Yang merupakan ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan sebelum lahirnya kesadaran. A 1, 2, dan 4, B 2, 3, 4, C 3, 4, 5, D 1, 3, 4, E 1, 3, 5. Jadi bersikap lokal, oke, ini oke ya. Belum ada kesadaran kebangsaan, ini juga oke ya. Yang ketiga, ini salah ya. Nah, yang keempat, perlawanan bersifat fisik. Jadi langsung aja, udah ada 1, 3, dan 4 ya. Oke, kita lanjut nomor 34 ya. 34. Segi-segi positif paham liberalisme yang sudah diperkenalkan di Indonesia sejak masa penjajahan bangsa Belanda adalah perdagangan bebas, kebebasan dan kesetaraan, intervensi negara yang kecil, mengutamakan kepentingan pribadi, aset vital dikuasainya semua oleh swasta. Oke, jawaban yang benar adalah yang B ya, kebebasan dan
kesetaraan. Kalian tahu nak ya, arti paham liberalisme itu ya. Itu adalah suatu paham yang mengutamakan kebebasan individu. Positifnya apa? Kebebasan ya, dan kesetaraan setiap orang itu mempunyai hak yang sama ya. Jadi siapa yang memang pintar pasti ya bisa cepat lebih maju ya gitu. Contoh negara-negara yang liberal itu contoh Amerika ya, dan beberapa negara di Eropa Barat. 35. Perpecahan yang terjadi dalam tubuh Serikat Islam disebabkan karena sebagian anggotanya dipengaruhi ajaran Senefiel yang beraliran nasionalisme, komunisme, liberalisme, fasisme, agamis. Yuk, apa jawabannya nak? Yang benar adalah jawabannya komunis, karena Senefiel ini membawa ajaran komunis dari Rusia ya. Rusia itu adalah pecahan Uni Soviet ya. Perhatikan data di bawah ini, bersifat lokal, belum ada kesadaran, bersikap reaktif dan spontan, dipimpin kaum terpelajar, bersifat nasional, memiliki visi yang besar yaitu Indonesia merdeka. Dari data di atas yang merupakan ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah setelah lahirnya kesadaran nasional tahun 1908 adalah, enak apa jawabannya? A123, B124, C125, D345, E456. Bersifat lokal. Bukan nak ya? Berarti yang ada satu coret aja nak. Tuh A, B, C salah. Terus yang ketiga bersikap reaktif dan spontan. Bersikap reaktif dan spontan. Yang keempat dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional dan memiliki visi misi benar. Yang benar adalah 4, 5, 6 karena 3 bukan. Oke. Jadi setelah memiliki kesadaran nasional, apa namanya itu, perjuangan bangsa Indonesia itu sudah banyak orang terpelajar bersama-sama. Nasional ini artinya bersama-sama ya, nggak lagi bersifat lokal gitu. Kemudian visinya sama yaitu Indonesia merdeka. 37. Alasan mendasar golongan muda mengendaki proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa menunggu tanggal 24 Agustus 1945 serta tanpa melibatkan PPKI adalah adanya kekhawatiran sekutu akan mengambil alih kekuasaan Indonesia, keyakinan Jepang tidak akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, kemerdekaan itu hasil perjuangan dan pengorbanan rakyat Indonesia sendiri, adanya keyakinan rakyat Indonesia siap melawan Jepang, tidak adanya jaminan sidang PPKI mempercepat pelaksanaan proklamasi. Yang benar apa nak? Yang benar adalah yang E ya. Yang E, karena memang nggak ada jaminan sih. Makanya golongan muda itu berperan besar ya. Berperan besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka mendesak golongan tua supaya cepat ya. Mumpung Indonesia pada waktu itu sedang vacuum of power, kekosongan kekuasaan. Oke, kita lanjut. Dari data di atas, pernyataan yang tidak termasuk dalam peristiwa penting pada sekitar proklamasi pernikahan adalah peristiwa Rengas Dengklok, penyusunan naskah proklamasi, pelaksanaan proklamasi, penyebaran berita proklamasi, pengesahan undang-undang. Perhatikan soalnya adalah kata intinya adalah sekitar proklamasi ya. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang benar adalah pengesahan UUD 1945 ini. Kenapa jawaban ini? Karena ini adalah hasil sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 ya. Oke, nomor 39. Dari nama-nama di atas yang paling berperan dalam merumuskan naskah proklamasi RI adalah Supomo, Soekarno, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, atau Muhammad Atta ya. 123, 135, 234, 235 dan 345. Apa jawabannya nak? Ya. Jawabannya adalah Supomo. Supomo bukan ya, jadi A dan B salah ya. Soekarno benar ya. Jadi antara C dan D.
Ahmad Subajo benar. Ahmad Yamin kan ya. Jadi yang benar adalah yang D, 2, 3 dan 5. Oke. Terakhir, dari data di atas, pernyataan yang termasuk hasil sidang PPKI pada 22 Agustus 1945 adalah membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat, ya. Kemudian menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan pengesahan UUD 45. Dari data di atas yang termasuk hasil sidang PKI 22 Agustus 145 adalah 123, 124, C 134, 234, 235. Gampang nak ya? Membentuk Komite Nasional Indonesia benar, membentuk nasional berarti 1 benar, berarti antara A, B dan C. Membentuk Partai Nasional Indonesia benar. Membentuk Badan Keamanan Rakyat benar. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Kalau menetapkan wilayah Indonesia ini adalah hasil sidang PPKI yang kedua ya. Yang kedua tanggal 19 ya, 19 Agustus. Pengesahan UUD ini hasil sidang PPKI yang pertama. Oke, demikianlah pembahasan kisi-kisi untuk penilaian akhir semester ganjil 2021 ya. Jadi semoga kalian bisa belajar tentang apa yang sudah dipelajari dan kisi-kisi yang Bapak sampaikan ini paling ya mengarah ke seperti soal begini ya nak. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa menciri-cirikan soal-soalnya. Kalau kalian ingat mampu mengidentifikasi ya setiap materi dan menguraikan, pasti kalian bisa jawab ya. Oke, selamat pagi. Semoga kalian semua dapat nilai yang bagus. Bapak ucapkan terima kasih nak ya.